Bapak sebelumnya sehat. Udah 3 hari terakhir Bapak sangat sehat. Tiba-tiba tadi pagi Bapak batuk darah dan Bapak panik, dan setelah panik Bapak sesek. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Sampai akhirnya diambil tindakan sama dokter. Ya, dan ternyata Tuhan lebih sayang sama Bapak saya. Tuhan lebih sayang sama Bapak. Pengen ke Madiun, ya itu aja. Permintaan terakhirnya sama saya, pengen ke Madiun. Ya, kangen, pengen nyekar sama bapaknya. Iya, karena sama ibunya. bulan puasa ya. Iya, Bapak pengen pulang ke Madiun. Karena kan kita memang keluarga semuanya di Madiun, Bang. Bapak sosok seorang bapak yang tidak pernah mengajari kami untuk cengeng. Ya. Jadi kami anak-anaknya Mas Polo, kami selalu dididik dari mulai kecil itu mandiri. Kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan tanah air, yang mana komedian kondang Sri Mulat, Christian Baratanugraha atau yang akrab disapa Polo, telah menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Rabu kemarin. Kabar ini tentu mengejutkan semua pihak, termasuk para kerabat yang merasa kehilangan sosok Polo. Adapun penyebab meninggalnya Polo disebabkan karena sakit paru-paru yang diidap Polo yang sudah terbilang lama dan sering menjalani perawatan di rumah sakit. Sebelum meninggal dunia, Polo diketahui punya wasiat terakhir, yaitu ingin dimakamkan di kampung halamannya di Madiun. Dan keinginan itulah yang kini dituruti oleh pihak keluarga yang langsung memberangkatkan Polo untuk dimakamkan di Madiun, Jawa Timur. Lantas, seperti apa kronologi dan riwayat penyakit Polo sebelum menghembuskan nafas terakhir? Bapak sebelumnya sehat. Udah 3 hari terakhir Bapak sangat sehat. Tiba-tiba tadi pagi Bapak batuk darah dan Bapak panik, dan setelah panik Bapak sesek. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Sampai akhirnya diambil tindakan sama dokter. Ya, dan ternyata Tuhan lebih sayang sama Bapak saya. Dibawa ke rumah sakit jam 4:30 pagi. Bapak tidur sama saya berdua. Cuma ada Bang David sama temennya tidur di sini. Karena kita kebetulan cuma pas kita Bapak lagi berdua sama saya. Tadi pagi masih sehat, Bapak masih sehat. Tadi pagi 4:30 Bapak bangun batuk. Pas batuk itu ada darah, jadi Bapak panik akhirnya sesek. Udah itu saya bawa ke rumah sakit. Langsung seketika saya bawa ke rumah sakit. Saya nyalain mobil, langsung saya bawa ke rumah sakit, disusul sama Bang David. Nah gitu, sampai di rumah sakit. Ya biasanya kalau kambuh dibawa ke rumah sakit, nanti dikasih nebulizer itu, dikasih pengencer dahak, terus diinfus, dikasih obat, biasanya langsung lega, normal. Nah yang hari ini tadi, itu karena Bapak saking paniknya ada darah tadi, dikasih obat apapun nggak mempan, malah makin sesek. Ya udah akhirnya saya serahin sama dokter. Dok, saya minta yang terbaik buat Bapak saya. Apapun penanganan yang terbaik buat Bapak saya. Ya.
dokter juga udah ambil tindakan yang terbaik buat bapak saya. Ya, tapi kembali lagi Tuhan lebih sayang sama papa saya. Riwayat sakit sebenarnya gula sih, diabetes. Papa penyakitnya diabetes aja. Kalau paru-paru itu ya udah akhir-akhir ini. Kemarin dulu pernah pengobatan 6 bulan dan udah bagus. Ini ceritanya kambuh lagi sakit yang kedua kali. Padahal juga bapak udah stop, bapak udah nggak ngerokok, nggak ini, udah hidup sehat. Bapak itu dalam kondisi sakit maupun tidak, itu kalau istilah orang Jawa nggak pernah sambat, nggak pernah ngeluh. Sambat itu ngeluh, iya. Bapak tuh nggak pernah ngeluh. Nah, kalau udah mentok sakitnya baru ngomong gitu. Bapak itu sakit ya tetap senyum aja. Senyum. Masih dagel juga ya. Nah, kalau keadaan sakit juga. gak pernah sampai ibaratnya, sakit, gak pernah. Papa dalam kondisi sehat juga seneng, dalam kondisi sakit cenderung diem. Tapi kalau udah mentok sakitnya baru ngomong, bapak sakit. Nah, kalau masalah sakitnya Pak Polo itu sudah 3 kali ini sakit, yaitu sakit paru-paru ya. Dulu 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu juga sakit paru-paru, itu sampai berbulan-bulan, terus sembuh. Terus kedua kalinya sekitar pas tahun 2020 ya, pas COVID itu juga kena serangan paru-paru juga, sampai sebulan lebih. Dan di situ dinyatakan sembuh total, sudah tidak ada virus. Nah ini belakangan ini dia sakit lagi sudah sebulan lebih, itu kok nggak sembuh-sembuh gitu loh ya. Nggak tahu komplikasi dengan apa, tapi yang jelas Pak Polo itu punya penyakit kencing manis, yang jelas ya. Itu udah lama, bertahun-tahun kalau kencing manis. Setelah itu Pak Polonya kemana-mana itu bawa oksigen. Kenapa kok nggak bisa seperti dulu? Dulu nggak pernah, biarpun sakit paru-paru dia nggak pernah bawa oksigen. Tapi belakangan sebulan ini dia ada di rumah. Syuting sama saya juga bisa, tapi tetap bawa oksigen. Ya, sebentar-sebentar kecapean di oksigen. Ini beberapa hari itu Pak Polo selalu di rumah. Setiap saya undang ada makan siang, ini nggak mau datang. Ya udah, tadi malam tuh masih masuk ke grup WA, dia malah nge-share dia ada di Danau Sumarekon sini, dia lagi menghirup udara dan minta doa semoga dia cepat sembuh. Kami dari kawan-kawan ini selalu mendoakan semoga Pak Polo diberi kesehatan dan bisa kembali bekerja dengan kawan-kawan Sri Mulat. Itu harapan kami. Tapi kenyataannya Tuhan berbicara lain, bahwa Pak Polo tutup usia tadi sekitar jam 12.15 saya dapat kabar itu. Ada pesan mungkin dari sebelumnya dari mengenai Pak Polo? Pak Polo tidak pernah memberi firasat atau pesan apa-apa. Cuman setiap hari masuk di grup selalu bilang doakan saya cepat sembuh. Cuman itu saja. Tadi malam terakhir dia masuk grup minta doa, ya semua teman-temannya pada mendoakan. Cuman begitu tadi pagi saya dapat WA dari keponakannya, Pak Polo masuk rumah sakit. Oh ya, saya pikir udahlah nanti siang-siang saya gitu mau berangkat ke rumah sakit, tapi ternyata beritanya beda. Begitu siang dapat kabar Pak Polo sudah tidak ada. Mungkin diketahui ya, mungkin sakit apa yang dialami Pak Polo sendiri? Yang jelas paru-paru. Iya, tapi ada kabar juga dari masukan dari keluarga atau apa. Jadi Pak Polo paru-parunya sama jantungnya ini udah kerendam air apa-apa gitu. Biasanya kan begitu ya kalau paru-paru ya. Ada cairan, kerendam cairan. Itu yang bikin Pak Polo itu sesek terus. Pak Polo tidak pernah memberi firasat atau pesan apa-apa. Cuman setiap hari masuk di grup selalu bilang doakan saya cepat sembuh. Cuman itu saja. Tadi malam terakhir dia masuk grup minta doa. Ya semua teman-temannya pada mendoakan. Cuman begitu tadi pagi
saya dapat WA dari keponakannya, Pak Polo masuk rumah sakit. Oh ya, saya pikir udahlah nanti siang-siang saya gitu mau berangkat ke rumah sakit, tapi ternyata beritanya beda. Begitu siang dapat kabar Pak Polo sudah tidak ada. Paru-paru. Dulu paru-parunya itu udah lubang, kanan kiri udah lubang. Terus bisa sehat kembali. Ya itu udah dilarang rokok, dilarang ini karena dia sudah merasa sehat, dia balik lagi merokok. Permintaan terakhirnya sama saya pengen ke Madiun, ya kangen, pengen nyekar sama bapaknya, Iya, karena sama ibunya. bulan puasa ya. Iya, bapak pengen pulang ke Madiun. Karena kan kita memang keluarga semuanya di Madiun, Bang. Hanya sekedar ngejar konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Nama Christian Baratanugraha di dunia komedian Indonesia dikenal sebagai Polo yang selalu tampil dengan kumis serta baret yang ia kenakan di kepalanya. Di tahun 1987, ia bergabung dengan Sri Mulat yang kala itu sudah berusia 30 tahun. Bersama komedian lainnya seperti Tesi, Doyok, Asmuni, dan juga Tarzan, sepanjang karirnya, Polo selalu aktif tampil dari panggung ke panggung bersama Sri Mulat. Tidak hanya tampil bersama Sri Mulat, nama Polo juga sempat bertengger di berbagai sinetron yang hits pada tahun 1996. Namun sayang, karirnya sempat terhenti setelah ia tersandung kasus narkotika. Dan pada tahun 2000 hingga sekarang, Polo kembali menunjukkan kebolehannya sebagai seorang komedian. Bahkan pada 11 Februari lalu, ia pun masih menyempatkan untuk menjalani syuting, sebagaimana hal itu dilakukannya sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai seorang aktor profesional. Nah, seminggu terakhir itu dia syuting sama Abah di Gambir, kebetulan dekat kantor saya. Dalam keadaan sakit dengan oksigen, itu mesti syuting, tapi tidak aktif, hanya duduk aja karena dia beban, ya sudah di booking untuk syuting, tetap hadir. Makanya Abah Tesi marah, Mas Pulu udah nggak ikut syuting, istirahat aja di rumah. Karena udah tanggung jawab tetap hadir, walaupun dia hanya nonton. Itu sudah pakai oksigen, itu seminggu terakhir, tanggal 1 sampai tanggal 10-an. Syuting saya, Mas Kadir, Kak Nunung, Mas Pulu. Syuting di Indihome itu udah sakit parah, dia paksakan karena rasa tanggung jawabnya penuh sama pekerjaan, dia tetap jalani. Saya udah ngomong di Polo, udahlah nggak usah syuting lah, nggak aku udah sehat, tapi itu oksigen tuh dia kemana-mana bawa, bukan oksigen yang kecil ya, yang gede. Saya udah sering kali, teman-teman sering kali udah ngasih tahu, udahlah kamu nggak usah syuting, apa sih? Bilang. Udah, tapi dia paksakan karena rasa tanggung jawabnya penuh. Cinta itu mempertemukan. Hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya. Cinta itu menyatukan. Mereka tahu nggak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Cinta itu memisahkan. Kalau orang tua gue pada akhirnya tidak menganggap gue anaknya lagi. Bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan. Satu saat gue kenapa-napa, dibunuh misalnya. Anak saya nikah, kenapa yang jadi walinya itu bukan saya? Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Tidak hanya duka, kepergian komedian Polo menyisakan sejuta kenangan yang selalu dikenang oleh para sahabat. Sosoknya yang dikenal cerdas, humble, dan juga religius menjadi salah satu kenangan yang tidak akan bisa dilupakan oleh sosok sahabat terdekatnya. Lantas, seperti apa kenangan para rekan terhadap sosok Polo? Dan benarkah pula jika mendiang masih mempunyai keinginan yang belum tercapai semasa hidupnya? Ya memang selama ini almarhum itu menurut saya dia itu sangat
humble sekali ya, pinter bergaul ya, dan setiap ada masalah itu dia selesaikan dengan tenang, tidak ada nada emosi, nada tinggi menghadapi orang yang lagi marah. Itu yang saya salut sama dia. Jadi jiwa, biarpun dia katakan usianya jauh di bawah saya, dia sering meredam kalau ada teman-teman seniornya lagi emosi, marah waktu syuting, Pak Polo yang selalu meredam. Ya, cuman dia selalu nyampaikan, belakangan ini selalu menyampaikan sama teman-teman, setiap di WA gitu dia selalu pesan, jaga kesehatan, jaga kesehatan. Selalu itu yang diucapkan sama Pak Polo. Mungkin dia merasa bahwa kalau sakit itu enggak enak gitu loh ya, inilah saya. Dia selalu kalau WA sama saya, tolong ya jaga kesehatannya, dia selalu pesan begitu. Sangat mengagetkan, karena kemarin saya masih WA, pagi-pagi dia juga selalu membalas, kami udah tiap pagi, selamat pagi, Mas Polo, orang yang sangat religius, selalu mengirim ayat-ayat buat saya. Kemarin itu sudah syuting, dapat 10 episode, sudah terlaksana. Jadi cita-citanya Pak Polo, kapan ya bisa syuting lagi, reunian dengan teman-teman. Kebetulan Bedu Pelawak itu dapat proyek ya. Akhirnya semua anak-anak Sri Mulat dilibatkan. Saya, Mas Tesi, kebetulan Pak Tarsan tidak bisa ikut karena Pak Tarsan ada program syuting setiap hari ya. Untuk bulan puasa dia nggak bisa terlibat. Ada Cak Lontong, ada Akbar ya, Polo, saya. Lah pada waktu syuting itu Polo udah sakit-sakitan gitu. Pada waktu syuting dia sudah bawa oksigen. Akhirnya Polo kita kasih peran-peran yang ringan, yang tidak terlalu berat, tidak ada gerakan. Itu udah terkabul itu reunian itu. Dapat 10 episode. Iya, namanya Sri Mulat juga. Sosok seorang bapak yang tidak pernah mengajari kami untuk cengeng. Ya. Jadi kami anak-anaknya Mas Polo, kami selalu dididik dari mulai kecil itu mandiri. Kalau ingat-ingat nasihat beliau ya, Fis, dia kan suka ngomong Jawa ya. Kebetulan saya itu papa saya Jawa, mama saya Belanda. Tapi saya bisa bahasa Jawa sedikit-sedikit. Selalu beliau itu ngomong, Dok kan, kalau anak itu Dok ya. Dok, jaga diri baik-baik. Jaga diri baik-baik. Jangan sampai terakhir itu saya dengan almarhum Mas Polo, saya sedang syuting di salah satu production house ya, dan saya yang mempresenterin beliau sendiri. Terakhir saya ketemu berapa bulan yang lalu, beliau itu masih sehat dan beliau itu memang orangnya tidak mau terlihat sakit. Dengan canda tawa rianya itu di live di typing saya itu benar-benar nggak kelihatan bapak itu sakit ya, nggak benar. Dari selesai dari isi dari kami saya presenter, beliau bintang tamu, itu beliau yang berkomentar banyak. Jadi beliau sama Mas Tesi itu sudah seperti saudara juga kan, udah mana-mana sama Mas Tesi lah, sama salah satu jenderal Pak Siswandi Adi. Di situ beliau yang excited untuk bicara gitu, teman-teman, yang mengedukasi anak-anak muda generasi Gen Z ini supaya tidak jatuh ke lembah hitam gitu ya. Aku juga nggak usah explain kan ya apa ya, sudah tahu ya kalian semuanya. Itu beliau yang sangat excited, yang sangat iya Vista harus kayak begini loh. Ada kok kalau untuk dikilas balik mungkin di YouTube atau di ini baru berapa bulan yang lalu. Dan terakhir pun juga kami menghadiri salah satu ulang tahun jenderal. Itu pun ada beliau juga.
Beliau juga terlihat sehat, masih cekakak-cekikik sama saya. Masih, apa ya, Mas Polo itu kalau sama saya itu, sama ada salah satu public figure juga, itu kayak, wes, suamiku, sama Mas Tesi juga, suamiku. Jadi udah kayak saudara, udah kayak abang sama adik gitu. Makanya kaget Mas, lihat Mas Polo begini. Karena aku tahu ya Mas Polo itu sehat-sehat aja. Dan beliau itu emang orang yang sangat-sangat baik. Gak ada berantem tuh gak ada Mas Polo. Iya ya? Gak ada. Canda tawar ya udah. Pokoknya kamu harus berjuang. Kamu sebagai perempuan, Vista, kamu itu harus kuat. Mendidik anak kamu itu Mas Polo. Jadi masih gimana ya? Masih videonya masih ada di sini. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.